Di awal film memperlihatkan sebuah keluarga yang nampak bahagia. Ada Herman sang ayah, Sri sang ibu, dan Dina si anak bungsu yang hobi membaca buku tentang detektif. Iya, bentar. Saat sedang makan malam sambil bercengkrama, tiba-tiba Herman seperti tersendak. Lalu ia batuk darah dan mengeluarkan sebuah beling atau pecahan kaca. Mas. Atas kejadian itu, Herman menghembuskan napas terakhirnya. Beberapa minggu berlalu, Sri menyewa tukang kebun untuk membereskan rumah dan atap kamarnya yang bocor. Lalu datang si anak sulung yang bernama Andi, serta Hanum pacar barunya. Kebetulan Ibu Sri baru selesai masak, dan mereka pun diajak makan bersama. Baru saja Andi memutar musik, ia malah disuruh sang ibu untuk mematikannya, karena lagu itu lagu kesukaan Herman, dan Sri belum bisa mendengarnya kembali. Jadi Hanum dan Andi bertemu di kampus, dan Hanum ialah seorang penjual makanan di sana. Hanum merupakan orang baru karena ia baru 2 bulan berpindah ke kampung itu. Tiba-tiba Andi tersendak, entah kenapa itu menjadi trauma tersendiri bagi Sri. Setelah makan, Andi menceritakan tentang ayahnya yang baru saja meninggal sekitar 1 bulan yang lalu. Dan ibunya masih belum bisa melupakan sang ayah sampai-sampai ia tidak mau memakai baju saat kejadian dan memasak gulai yang disantap waktu itu. Entah kenapa betis Sri mendadak sakit padahal tidak ada insiden apapun. Kemudian Sri mendengar suara piano, pas dicek tidak ada orang yang memainkannya. Dan yang lebih anehnya lagi, piano itu bermain sendiri. Andi pun menyuruh sang ibu untuk beristirahat. Keesokan harinya Sri menyuruh Pak Salim untuk memperbaiki langit-langit kamarnya yang masih bocor. Kemudian Sri memasak di dapur. Lalu Andi pulang dan ia meminta untuk dimasakkan gulai ayam kesukaan ayahnya. Sri pun mengajaknya untuk makan bersama, tapi Andi tidak ada di kamarnya. Dan hal aneh pun terjadi, ternyata Andi baru saja tiba dan yang tadi bukanlah Andi. Dan Sri terlihat keheranan. Lalu Hanum datang membawa makanan yang dimana makanannya sama dengan yang tadi dibuat Sri namun tumpah. Dikarenakan di luar sedang hujan deras, Hanum diminta untuk menginap saja. Saat Sri sedang berdua dengan Dina, Sri mengungkapkan bahwa setelah Herman tidak ada, dirinya sering mengalami kejadian aneh dan tiba-tiba mati lampu. Lagi-lagi Sri kembali diteror. Lagi-lagi Sri diteror oleh sesuatu. Ibu! Dan keesokan harinya, Sri dibawa ke dokter. Setelah memperbaiki langit-langit, Pak Salim izin pamit bahwa itu adalah hari terakhir ia kerja di sana. Lalu Sin berpindah ke Andi. Hanum menanyakan kalau Ibu Sri masih belum bisa melupakan suaminya, dan Andi menjawab pasti. Itu adalah suatu hal yang berat, karena perhatian Herman kepada Sri sangatlah luar biasa. Dan menurut Hanum, Ibu Sri sangat beruntung memiliki suami seperti Pak Herman. Karena melihat kondisi sang ibu yang kian memburuk, Dina meminta izin untuk bolos sekolah, tetapi ibunya tidak mau jika anaknya membolos. Andi pun mengingatkan sang ibu bahwa ia harus mengikhlaskan Pak Herman, karena semuanya juga kehilangan sosok Pak Herman. Tiba-tiba Ibu Sri mengalami batuk darah. Tetapi menurut dokter, semua organ dalamnya baik-baik saja dan dia tidak bisa menjelaskan soal beling yang keluar dari mulutnya. Saat Dina sedang membereskan baju sang ibu, ia melihat beling yang dimuntahkan ayahnya waktu itu. Lalu Dina menunjukkannya kepada Andi dan ia memberitahukan bahwa kejadian yang menimpa ayahnya sama persis dengan sang ibu. Namun sang ibu masih selamat. Ia merasa ada yang aneh yang sedang menimpa keluarganya, akan tetapi Andi tidak percaya dengan hal-hal mistis. Keesokan harinya setelah kedua anaknya berangkat sekolah, Sri menemui Ki Jarwo untuk meminta bantuan. Rupanya Sri pernah menggunakan jasa Ki Jarwo pada 20 tahun yang lalu dan ia baru sekarang datang kembali. Setelah Komat Kamit baca mantra, Ki Jarwo mendeteksi adanya santet yang menyerang Sri dan itu harus segera diambil. Siapa? Kemudian Ki Jarwo mencoba mencari tahu di mana benda yang menjadi media santetnya, dan ia pun mendapatkannya. Bebarengan dengan itu, Hanum datang untuk menjenguk.
Karena tak ingin tinggal diam, Sri meminta untuk membalas si pelaku dan Sri menunjukkan sebuah foto apakah dia orang yang telah menyantetnya dan rupanya benar. Setelah mencoba menyerang balik, Ki Jarwo kewalahan dan ia kalah telak hingga akhirnya ia pun meregang nyawa. Dina yang baru pulang sekolah, ia menemukan sebuah sobekan foto dan sang ibu kembali dengan kondisi yang memprihatinkan. Pada malam harinya, Dina menceritakan kalau ibunya pulang entah dari mana dengan kondisi yang gak karuan. Dina curiga kalau ibunya itu disantet seseorang. Lagi-lagi Andi menentangnya. Ia mempertegas kalau ia tidak percaya. Dan ia memberitahukan bahwa Ki Jarwo sudah tewas terbakar di rumahnya. Keesokan harinya, Dina melihat-lihat isi rumah Ki Jarwo dan ia menemukan sebuah sobekan foto serta sebuah botol kecil. Lalu Andi yang pulang ngampus, ia melihat kerumunan warga yang menolak Ki Jarwo untuk dikuburkan di kampung mereka. Selain itu, jasadnya sudah mengeluarkan aroma bau busuk. Warga meminta untuk menguburnya jauh di dalam hutan. Dikarenakan penasaran, Dina mencari tahu alamat rumah yang ada di foto itu. Di sisi lain, si ibu yang gaduh di dalam kamar, tiba-tiba ia keluar dengan keadaan yang sebaliknya. Kemudian Dina menemukan alamat rumah itu. Saat Dina menunjukkan foto yang ia bawa, si lelaki yang punya rumah malah menutup pintunya. Akan tetapi ada tetangganya yang tahu. Si nenek memberitahukan kalau pemilik rumah itu diusir sekitar 20 tahun yang lalu dan pemiliknya bernama Laila. Namun si nenek seperti takut untuk memberitahukan di mana dia sekarang. Malam pun gelap. Sri diteror sosok Jarwo. Ia mencoba mengusir si hantu dengan ayat kursi. Namun ternyata hantu itu juga bisa membaca ayat kursi, malah lebih hafal daripada Sri. Andi dan Dina yang mendengar teriakan Sri langsung menghampirinya. Keesokan harinya, Dina kembali melanjutkan pencariannya. Dan Andi, ia pergi ke rumah Jarwo. Andi menanyakan di mana kuburan Jarwo. Karena hantu Jarwo telah meneror ibunya, Andi pun mencarinya ke dalam hutan. Dan Dina, ia seperti mengetahui sesuatu. Rupa-rupanya jasad Jarwo tidak ada. Dengan segera, Dina langsung bergegas mencari ibunya. Begitupun dengan Andi, ia menyadari bahwa ibunya dalam bahaya. Ternyata ibu Sri hilang entah kemana. Dan Dina ia malah jatuh sakit. Hanum menyarankan untuk membawa Dina ke rumahnya, lalu mereka bisa mencari ibu Sri. Setibanya di rumah Hanum, ibu Hanum menyambut mereka. Dan rencananya pada esok hari Dina akan dibawa ke dokter. Kemudian ibu Hanum mengajak Andi untuk makan bersama. Si ibu sempat menanyakan kenapa Andi tidak melapor saja ke polisi. Namun Andi bingung apa yang harus dilaporkan. Dan menurut si ibu, hal-hal gaib memang benar adanya. Setelah itu, karena bete, Andi melihat-lihat barang yang ada di sana. Ia pun mengompres adiknya yang mengigau. Tanpa disengaja, Andi menemukan catatan Dina. Dan ia menemukan sebuah fakta orang yang mengguna-guna ibunya adalah ibu Hanum. Selain itu, Andi menemukan sesuatu di tempat P3K saat ia sedang mencuci muka. Karena merasa dalam bahaya, Andi berniat akan membawa adiknya pergi. Ia pun membangunkan Hanum agar bisa membuka pintunya. Lalu si ibu menghampiri mereka. Tanpa diduga, Hanum ditampar oleh si ibu. Rupa-rupanya itu hanya akting saja. Mana ibuku, Lela? Kemudian Andi dan Nadia dibawa ke basement. Lalu Laila menjelaskan kenapa dirinya melakukan itu semua. Jadi, pada 20 tahun yang lalu, saat dirinya sedang hamil muda, Herman suami Laila diguna-guna oleh Sri, hingga ia berpaling darinya. Padahal Sri dan Laila adalah dua orang sahabat. Karena pada saat itu, bila mana ada seorang wanita yang hamil dan tidak punya suami, maka mereka dianggap hina. Oleh sebab itu, Laila diusir oleh para warga setempat, dan Hanum ialah anak Herman. Rupanya Sri juga ada di sana, namun dalam kendali Laila.
Setelah semuanya dikumpulkan, Laila memulai aksi balas dendamnya kepada Dina terlebih dahulu, karena Dina ialah orang yang hampir membongkar rencana mereka. Yang aku dan anakku alami selama ini. Sri memohon kepada Laila untuk menghentikan itu, dan ia meminta maaf atas apa yang telah ia lakukan. Di sisi lain, Andi mempunyai sebuah rencana. Dirinya telah mengambil sebuah botol dan selai kain pada waktu itu. Kemudian kini giliran Sri. Ia dibawa sosok Jarwo ke dalam hutan dan ia dikubur hidup-hidup. Lalu Hanum yang mendekati Andi itu menjadi kesempatan untuknya untuk melancarkan rencananya. Hingga pada akhirnya Andi membakar botol tadi dan mereka pun ikut terbakar. Dengan segera Andi langsung pergi ke dalam hutan bersama adiknya. Beruntung ia datang di saat yang tepat karena si ibu masih hidup. Di sisi lain, seorang petugas membawa jasad Laila dan Hanu. Sementara itu, Sri dan kedua anaknya menenangkan pikiran sejenak di tepian bukit. Dan rupa-rupanya petugas tadi ialah Pak Salim. Lalu film pun selesai. Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.